Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami PT Nuansa Epoxy Indonesia. Nah, channel ini itu khusus membahas semua epoxy mulai dari apa yang digunakan, bahannya, harganya, dan treatment-treatment apa yang akan dilakukan oleh PT Nuansa Epoxy untuk menjadikan lantai Anda mengkilap kinclong. Begitu ya teman-teman ya. Ya, Nah, betul. ini kebetulan dengan ini langsung Ibu Esti. Ini Ya, nih, beliau ini bisa dikatakan apa ya, maksudnya konsultan dari PT Nuansa Epoxy. Kalau mau tanya-tanya, nah silahkan nih ahlinya nih. Gimana oke, Ibu? Hari ini ya. ada permasalahan apa ini hari ini? Oke, ya. Kalau untuk epoksi itu sih kita bicara jenis banyak ya, Banyak epoxy. tergantung kebutuhannya. Namun mungkin ada yang kadang melihat, epoksi saya pengen kayak gini. Dia hanya tahu pengen hasilnya. Kadang juga ada yang pengen hasilnya bagus tapi menekan seminimal mungkin harga. Seperti itu. Kemudian kalau berbicara epoksi kadang mereka kan ada yang taunya jadi aja, sebenarnya nggak paham itu epoksi apa gitu ya. Ya. Mungkin aku akan berbagi info mengenai uh, info yang standar sih ya mengenai epoksi ya, tapi itu sebenarnya apa ya, Sangat dasar. utamanya sangat Utama. dasar. Jadi epoksi itu tidak sembarangan bisa langsung digelar ya. Mungkin ada Ya. yang lantai apa atau awalnya apa itu tiba-tiba taunya oh bisa nih di epoksi gitu. Jadi standar epoksi itu untuk lantainya itu adalah cor beton minimal kalau bisa K300 dan di trowel. Artinya ini pemahamannya bukan berarti ketika lantai itu keramik, lantai itu mungkin lantai apa sih, Ton. ya atau Coran. Plaster. vinil atau plaster kayak gitu, itu bukan tidak bisa diepoksi. Bisa, hanya memang membutuhkan treatment-treatment sesuai dengan kondisi lantainya agar setelah itu lantai itu dasarnya bisa untuk diaplikasikan epoksi. Nah, epoksi sendiri itu ada 3 tahap ya. Ada primer, body, lalu top coat atau finish. Nah, perlu tahu ketika kita bicara berapa prosesnya. Kalau prosesnya mungkin luas juga mempengaruhi, atau kondisinya itu treatment enggak itu mempengaruhi. Tapi yang jelas untuk epoksi itu kan setiap tahapnya membutuhkan waktu pengeringan ya. Ya. Jadi ketika kita bicara 3 tahap itu, untuk primer sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk pengeringan. 4 jam. Itu primer dasarnya ya? Primer yang dasarnya, nanti kemudian body coatnya itu 4 jam juga untuk pengeringan. Pengeringan. Lalu untuk top coatnya atau finishnya itu di 8 jam. Oh Ya, gitu. jadi ya iklan dulu ya. Oke. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Oke. Makasih ya Mbak. Nah ini sambil ini ya teman-teman. Nah ini sambil kita makan nunggu teman-teman. Ya kita lanjut Mbak. Lanjut ya. Tadi sampai finish ya. Tadi finish ya. Ya. Berapa jam tadi finishnya? Oke, kalau untuk finishnya sendiri 8 jam. Mungkin kalau kita bicara untuk totalnya itu kan 16 jam atau kita anggap 24 jam ya. 24 jam. 24 jam atau 2 hari. Jadi ya untuk cepatnya itu ya 3 hari lah. Amannya lah ya pengerjaan. 3 hari atau 2 hari seperti itu. Namun baru bisa dilalui atau gimana? Iya, untuk jadinya. Iya. Jadi kalau ketika luas kok ternyata perlu target cepat ya kita akan tambah manpower. Tapi ketika kita bicara, oh mungkin dikira 1 meter epoksi atau 10 meter lah. Epoksi itu cepet. Enggak, sama aja. Mau 1 meter epoksi, mau 10 meter epoksi itu membutuhkan waktu rentang minimal ya 2 hari itu. 2 hari. Karena mau 1 meter pun itu membutuhkan waktu pengeringan tadi. Primer 4 jam, bodinya 4 jam, topnya adalah 8 jam. Enggak, ini kemarin kan ada nih yang tanya, dia beli cat epoxy itu online. Jadi begitu nyampe nih tanpa di grinding, tanpa di apa, langsung ditaburkan ke lantai. Tahu-tahu beliau ini komplain ke kami, katanya ini kok cat epoxy kayak gini. Nah itu aplikasi memang salah. Jadi dia kemakan yang iklan. Jadi tinggal epoxy tinggal ditaburkan, dia pasti ngelotok semua. Apalagi dasar lantainya nggak di grinding, terutama di lantai keramik atau enggak lantai plesteran, nggak di grinding dulu. Nah gimana mau melekat? Betul. Ya kan? Kita bicara cor beton aja, kalau ternyata itu dia lembab betonnya, tidak pakai treatment epocem, nanti hasil epoksinya belentung-belentung. Jadi kayak ini, kayak
apa sih Bu? Ya, Air apa? kayak iya, karena di dalamnya ada air. Bola-bola itu. Jadi belendung-belendung kayak gitu. Karena apa lantainya kurang maksimal kering atau apa ya? Ya karena ada tekanan air. Tekanan air itu kan menguap kan. Ya. Jadinya itu epoksinya gelembung dan itu harusnya memang butuh treatmentnya itu Epocem untuk khusus lantai lembab. Pokoknya gini aja, kalau teman-teman butuh epoxy serahkan ke ahlinya. Ini ahlinya tuh depan saya tuh, Ibu Esti namanya. Di belakang saya ada yang lebih ahli-ahli. Ada. Kebetulan tim-tim kami itu pengalaman sampai puluhan tahun teman-teman. Jadi nggak perlu ragu jika teman-teman menggunakan jasa PT Nuansa Epoxy Indonesia. Kebetulan tim kami itu pengalamannya udah puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun, udah senior lah. Boleh dibilang di Indonesia itu beliau ini tim senior yang mengawali epoxy ya masuk ke Indonesia atau gimana? Jadi kita ini tim di belakang kita ada tim senior untuk di lapangan gitu ya. Bahkan ada yang tim project kami itu dari Jepang lulusan. Jadi bukan lulusan, beliau itu berpengalaman di Jepang begitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu ragu lagi dengan PT Nuansa Epoxy Indonesia, dijamin lah. Kalau ada ngelotok-ngelotok itu artinya seperti ini, ketika pekerjaan itu kadang tergantung lantai juga ya. Betul. Treatmentnya juga kita sesuaikan, tapi kadang ada yang kondisinya kita sudah informasikan nih, lantainya butuh ini, ternyata enggak lah, sudah langsung aja. Nah, itu sebenarnya risiko sudah kita infokan. Nah, itulah yang biasanya kadang kayaknya perlu. Enggak, ini biasanya ada yang, mohon maaf nih ya, beberapa dapur MBG yang besok mau operasi itu atau enggak yang kejar target ya. Kejar target, lantainya itu belum siap. Belum siap. Kalau kita bantu info ini ya, kalau untuk cor beton standarnya, yang bagusnya itu kan 3 minggu setelah cor beton atau sebulan itu baru diepoksi. Kalaupun mau kejar target, tapi kan itu biasanya perusahaan ya. Karena kan kita tahu lah ya dana ketika kita sebuah bangunan apa dan bangunan apa gitu ya. Tapi kalau dia perusahaan yang misalnya memang kadang ketika kejar target, ya memang ada untuk caranya gimana cor beton itu lebih cepat. Mungkin kita bilang 2 mingguan itu pakai pengeras apa namanya khusus ya? Itu bisa tapi belum paham banget. Iya, pokoknya ada untuk nanti teman-teman minta yang ke Jayamiknya ada pengeras biar tambah cepat, biar cepat keras untuk cor betonnya. Terus ada yang kurang paham juga ya ketika kita bicara trowel ya. Ada waktu itu kita punya konsumen ketika kita bilang, oh ya lagi proses ini lantainya, oke, bagusnya gimana? Kita kasih tahu bagusnya cor beton dan di trowel. Tapi apa? Karena kan kita taunya bilang aja ke pihak sipil yang ngecor di trowel. Nah ternyata itu nggak tahu ada miskomunikasi di sana yang sudah dicor beton, sudah mau selesai belum di trowel, dikiranya dicor beton dulu selesai, udah lalu keras, di trowel iya. Sedangkan trowel itu kalau cornya sudah keras ya nggak bisa. Jadi kalau barengan lah ya. Iya, prosesnya itu harusnya sih teknis dari yang sipil ya, yang untuk cor harusnya sih sudah mungkin kurang komunikasi apa-apa. Jadi cor beton di trowel mengikuti proses cor itu. Mungkin jadi paling 2 jam 3 jam ya. Tapi kan keras ya. Iya, kalau kan ada yang miskom itu selesai cor beton baru nanti digelar. Jam-jaman itu kan keras. Iya, gitu ya. Ya itu sih memang kembali lagi ya. Kita bagi-bagi info juga ya. Ya ketika sebenarnya ketika kita di lapangan pun pasti kita juga punya ilmu-ilmu baru. Betul. Gitu. Kami di sini hanya inilah berbagi pengalaman aja. Jadi teman-teman mau epoxy jangan lupa hubungi PT Nuansa Epoxy. Nah, berapa nomornya berapa? Di 0859 ya 7373 5656. Nah, itu teman-teman 0859 7373 5656. Nah, ini kita kebetulan lagi mau lanjut ngopi dulu ya teman-teman. Nah, itu ya. Kalau enggak kunjungi saja website kami www.nuansaepoxy.com begitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.